If you also experiencing this, you click on the right video. Pernah nggak sih kalian bangun tidur tapi rasanya malah lebih capek dari sebelum tidur? Pernah udah tidur 8 jam tapi masih pegel-pegel? Kerjaan numpuk, kepala penuh, bawaannya pengen nyerah aja deh. Yap, that's burnout. Burnout adalah suatu kondisi di mana kamu ngerasa kecapean banget baik secara mental, fisik, maupun emosional karena stres yang berkepanjangan. Kalau kamu ngalamin gejala-gejala seperti ngerasa capek atau lelah terus-terusan, sering sakit kepala, nyeri sendi atau otot, tidur bermasalah, ngerasa sakit, bahkan sampai nggak nafsu makan, mungkin kamu ada di fase burnout. Burnout ini bisa disebabkan dari mana aja, seperti stres kerjaan, tekanan besar dari lingkungan, nggak ada work-life balance, ekspektasi yang tinggi dari orang-orang, atau bahkan kamu berekspektasi terlalu tinggi kepada diri kamu sendiri. Aku sendiri pernah banget ngalamin itu. If you also experiencing this, you click on the right video. Disclaimer, I'm not a professional. Jadi kalau kalian memang ada gejala-gejala yang sampai mengganggu aktivitas kalian, please seek for a professional help seperti psikiater ataupun dokter-dokter lainnya. Here I'm sharing some tips that can help you to deal with the burnout. So first, ambil istirahat seharian penuh. Loh, yes, itu penting loh. Burnout itu nggak disebabkan oleh 1-2 hari, seminggu, sebulan, tapi udah lama. Stres kamu itu udah numpuk lama banget, makanya bisa sampai ada di fase burnout tadi. 1 hari penuh ini tuh masih sebagian kecil banget dari stres yang udah ditumpuk selama ini. Coba sehari itu disconnect dulu dari segala hal yang bikin kamu stres. Lakuin aja dulu hal-hal santai yang bikin kamu happy. Bisa jalanin hobi atau bahkan totally rebahan aja, it's fine. Mungkin kalau kamu suka bisa baca buku, kalau suka masak ya bisa masak, atau sekedar ngeteh aja duduk di sofa kalian. Tenangin pikiran dan hati kamu seharian ini. Oke, kalau udah rehat seharian, kamu bisa lanjut dengan list down hal-hal apa aja yang perlu kamu selesaikan. Nah, ini bisa pakai brain dump method. Simply, kamu nuangin aja segala yang ada di otak kamu di kertas atau notes apapun tanpa perlu urutan atau aturan. Pokoknya tulis aja semuanya. Nah, dari situ baru deh kamu bisa kelompok-kelompokin. Atur urutan prioritasnya, apa aja sih yang harus dikerjain duluan, apa yang bisa nanti lagi. Trust me, metode ini tuh membantu banget, terutama buat yang susah fokus sama satu hal, yang biasanya pas lagi ngerjain si A, kepikiran si B, C, D. Nah, lanjut dari step yang kedua tadi, selanjutnya bikin jadwalnya. Tadi kan udah di kelompok itu berdasarkan skala prioritas. Nah, selanjutnya bisa nih dibikin jadwal. Kalau aku biasanya nulis di weekly planner yang ada di iPad aku, kan ada kolomnya nih per hari. Jadi aku tulis aja di hari itu aku mau ngapain, plus jam-jamnya juga. Tapi senyamannya kalian aja, enaknya pakai jam atau enggak. Yang penting jangan lupa ada masukin jam istirahat. Karena kalau misalkan kerjanya bukan ngantor, itu kan fleksibel ya. Kita bisa kerjain kewajiban kita kapan aja. Nah, itu tuh kadang bikin kita lupa buat istirahat. Kita biasanya kalau udah asik ngerjain terus sampai selesai, tapi nggak terasa mungkin itu bahkan udah tengah malam. Atau misalkan terusnya jadi lupa makan malam. Nah, kalau dari pengalaman aku, kalau kayak gitu, itu tuh biasanya bikin aku di besok harinya jadi lemes, gak bertenaga karena udah capek seharian dipakai tenaganya di seharian itu. Jadi kalau aku pasti masukin jam istirahat 1-2 jam ya, kayak orang kantor aja yang pasti ada jam istirahatnya gitu. Jadi kalau misalkan udah aku set istirahat aku jam 12 sampai jam 2, ya udah habis jam 12 aku istirahat dulu tuh, makan siang, mungkin rebahan atau YouTube break kayak gitu, apa aja. Pokoknya nanti kalau udah jam 2 langsung balik kerja lagi gitu. Olahraga. I know pasti banyak banget yang kayak udah capek kerja pengennya rebahan aja langsung tidur. Banyak banget yang mikir gila aja olahraga lagi habis pulang kerja. Guys, olahraga tuh nggak melulu harus yang berat-berat loh. Kalian bisa cuman tinggal jalan kaki, jogging, yoga. Yang penting tuh gerak. Karena olahraga itu terbukti membantu mental health kita. Karena dari olahraga, tubuh kita itu menghasilkan hormon endorfin, yaitu hormon yang bikin kita bahagia. Nah, dari situlah makanya kita lebih jarang stres kalau misalkan kita rutin olahraga. Journaling. Nah, ini juga salah satu hal yang lagi aku implementasikan di tahun ini. Mungkin aku belum bisa share banyak ke kalian berdasarkan pengalaman karena aku juga masih baru. Tapi di setiap video-video aku selalu encourage kalian buat mulai journaling. Karena udah banyak banget penelitian dan juga orang-orang lain yang share bahwa journaling itu sangat-sangat membantu hidup mereka. So far, kalau aku dari journaling ini ngerasa kayak aku bisa lebih bersyukur, bisa mengenal diri aku lebih dalam lagi,
terus bisa lebih mindful juga. Journaling itu simple kok, bisa dimulai dari prompt seperti apa yang aku rasain hari ini, hal yang bikin aku bersyukur hari ini adalah, hal kecil yang bikin aku bahagia hari ini adalah. Nah, kalau misalkan kalian mau mulai journaling, aku juga ada rekomendasi journal book di description box aku ya. Oke, ambil 1-2 hari dalam seminggu buat kalian me time. Lakuin hal-hal yang kamu suka tanpa harus mikirin harus produktif. Di me time ini kalian bisa lakuin apa aja sih? Bisa masak kalau suka, bisa baking, atau nonton Netflix, dan lain-lain. Di sini kalian juga bisa ambil waktu buat latihan lebih mindful terhadap diri sendiri. Biasanya aku suka latihan deep breathing atau mindful walking. So, mindfulness ini simply kesadaran penuh akan kondisi kita saat ini. Apa sih yang kamu rasakan tanpa adanya penghakiman? Truly, kita menyadari penuh apa sih yang kita rasain saat ini. Ya, kelihatannya sepele ya. Tapi hal-hal kayak gini tuh yang jarang orang-orang sadari. Kita juga perlu loh buat ngecek kondisi diri kita sendiri. Perlu jujur sama apa sih yang kita rasain. Lastly, if you feel burnout that much, jangan takut buat cerita. Entah ke keluarga, teman, pacar, atau bahkan ke tenaga profesional. Kalian bisa cerita ke orang-orang yang kalian percaya karena ya mungkin mereka bisa membantu walaupun sedikit. Just remember, no one is perfect. Dunia ini keras. Semua orang pasti mengejar sesuatu di dunia ini. Tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Memang kita pasti dicintai sama at least satu orang di dunia ini. Tapi ya namanya juga manusia. Kita nggak pernah tahu kapan mereka berubah atau menghilang atau dipanggil Tuhan. Kalau udah begitu, cuma diri kita sendiri yang bisa ngelindungin kita. So, please sayangi diri sendiri, rawat diri kita sendiri sebelum terlambat. Juga kalau misalkan kalian gak keberatan, please share di kolom komentar struggles, burnout kalian. Mungkin bisa saling menyemangati sama teman-teman online di sini. So, I hope you enjoy and found this video helpful. If so, please share this video to others that maybe also need some advice terkait burnout. Don't forget to subscribe my channel and I hope to catch you on my next video. Bye!